Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membahas tentang analisis biaya volume laba lanjutan, yakni untuk yang minggu sebelumnya telah disampaikan oleh kelompok 1. Dari kelompok kami sendiri beranggotakan saya Haris Prasetyo, Anis Fitria, Leli Nikma, Yuliana Triratnasari, Alifatus Sa'diyah, dan yang terakhir M. Yogi Saputra. Pada kesempatan ini, kami akan melanjutkan materi tentang menentukan target laba dan pendapatan penjualan, serta perubahan dalam variabel GVP. Baik, yang pertama ialah menentukan target laba dan pendapatan penjualan. Menentukan penjualan perusahaan untuk menghasilkan target laba dan pendapatan penjualan yang diinginkan dengan cara rumus berikut. Penjualan sama dengan biaya tetap ditambah target laba dibagi rasio margin kontribusi. Baik, untuk caranya sendiri ini adalah kelanjutan dari BEP, yang mana dari BEP break even point yang disampaikan sebelumnya kita menentukan titik impas. Sedangkan dalam materi ini kita akan menentukan target laba yang diinginkan oleh perusahaan. Untuk yang pertama ialah target laba dan penjualan dalam unit. Untuk rumusnya ialah target penjualan sama dengan fixed cost ditambah laba yang diinginkan dibagi dengan price dikurangi variable cost atau biaya variabel. Untuk yang kedua ialah target laba dan penjualan dalam rupiah. Untuk rumusnya ialah target laba sama dengan fixed cost tambah laba yang diinginkan dibagi dengan 1 dikurangi variable cost dibagi sales volume. Jadi, dalam rumus ini yang pertama untuk yang per unit kita memerlukan margin kontribusi yang mana didapat dari pengurangan price dan variable cost. Untuk yang dalam rupiah, kita memerlukan rasio margin kontribusi, yang mana dihasilkan dari 1 dikurangi variable cost per sales. Nah, baik, sedikit dari saya untuk membedakan kenapa dalam unit kok menggunakan price sedangkan dalam rupiah menggunakan sales. Karena dalam biaya variabel didefinisikan sebagai presentasi dari penjualan, bukan sebagai biaya per unit yang terjual. Jadi untuk rasionya merupakan bagian dari rupiah penjualan yang digunakan untuk menutupi biaya variabel. Maka dari itu, dalam rumus yang kedua dalam penjualan, kita memerlukan yang namanya rasio margin kontribusi. Yang rasio sendiri bisa dalam bentuk persentase, persen, atau desimal, yang pada kesempatan sebelumnya sudah disampaikan oleh Bu Rita. Baik, untuk slide selanjutnya ialah contoh kasus dalam menentukan target laba yang akan disampaikan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan, yaitu contoh kasus dalam menentukan break-even point. PT ABC bekerja dengan biaya tetap sebesar 10 juta, biaya variabel per unit 10.000, dan harga jual per unit 20.000. Berdasarkan data di atas, maka yang pertama, hitung titik impas per unit bagi perusahaan tersebut. Yang kedua, hitung target penjualan yang harus dicapai perusahaan tersebut jika perusahaan menginginkan laba 5 juta. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Laili. Selanjutnya adalah jawaban dari pertanyaan yang sudah dibacakan di slide sebelumnya. Yang pertama, mencari titik impas atau BEP. BEP sama dengan FC per P dikurangi VC. BEP sama dengan 10.000 per 20 dikurangi 10, hasilnya adalah 1000 unit.
Yang kedua, jika perusahaan menginginkan laba 5.000, maka target penjualan yang harus dicapai perusahaan adalah rumus target penjualan adalah FC ditambah L per P dikurangi VC. Target penjualan 10.000 ditambah 5.000 per 20 dikurangi 10. Hasilnya adalah 1.500 unit. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Yuliana Tri. Oke, saya lanjutkan. Perubahan dalam variabel CVP. Ada beberapa cara untuk manajer menghadapi resiko dan ketidakpastian. Yang pertama yakni pihak manajemen harus menyadari sifat ketidakpastian dari harga, biaya, dan kuantitas di masa depan. Selanjutnya, para manajer bergerak dari pertimbangan titik impas ke pertimbangan kisaran titik impas. Para manajer juga dapat menggunakan analisis bagaimana jika what if selain analisis sensitivitas. Untuk menghadapi resiko tersebut, terdapat dua ukuran yang mengaitkan antara BEP dan volume operasi sekarang atau yang direncanakan adalah ada dua, yakni margin pengaman atau margin of safety, dan yang kedua tuasan operasi atau operation leverage. 1. Margin pengaman atau margin of safety. Margin keamanan menjelaskan jumlah di mana penjualan dapat menurun sebelum kerugian mulai terjadi. Jadi semakin tinggi margin keamanan, maka semakin rendah risiko untuk tidak balik modal. Berikut formula perhitungannya. Margin keamanan sama dengan total penjualan yang dianggarkan dikurangi BEP atau break even point dibagi penjualan yang dianggarkan. Tuasan operasi. Operating leverage adalah ukuran besarnya penggunaan biaya tetap dalam suatu perusahaan. Semakin tinggi biaya tetap, maka semakin tinggi operating leverage dan semakin besar pula sensitivitas laba bersih terhadap perubahan penjualan. Perusahaan yang memiliki operating leverage tinggi akan mengalami peningkatan presentasi yang besar dalam labanya jika terjadi sedikit saja peningkatan dalam penjualan, namun juga mengalami penurunan presentasi laba yang besar jika terjadi penurunan penjualan. Sebaliknya, perusahaan yang memiliki operating leverage rendah akan mengalami peningkatan atau penurunan presentasi yang rendah dalam labanya jika terjadi peningkatan atau penurunan penjualan. Berikut ini rumusnya. Tuasan operasi sama dengan berapa persen perubahan laba bersih dibagi berapa persen perubahan penjualan, atau DOL sama dengan Q buka kurung harga jual per unit dikurangi biaya variabel per unit tutup kurung dibagi Q buka kurung harga jual per unit dikurangi biaya variabel per unit tutup kurung dikurangi biaya tetap per periode. Sekian dari kelompok kami. Jika ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.